Alhamdulillahi wa kafa wa salaman wa salatan ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Naam, qala al-imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-mutawaffa sanah 740 wa 70 min al-hijratin nabawiyyah في اختصار علوم الحديث قال النوع الرابع عشر النوع الرابع عشر المنكر. Nah, pembahasan al-munkar ini ada kemiripan dengan asyad yang telah berlalu. Bahkan di kalangan ulama al-mutaqaddimin tidak sedikit di antara mereka yang menyamakan. Mereka mengitlakkan syadz untuk mungkar dan mengitlakkan mungkar untuk syadz. Walaupun kemudian para ulama ahlul istilah kemudian memberikan definisi yang berbeda untuk masing-masing dari keduanya. Syadz didefinisikan demikian dan mungkar didefinisikan demikian. Nah, dan telah berlalu kemarin dalam pembahasan hadits asyadz ada 3 pendapat di kalangan para ulama, ya, ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang hadits syadz, tentang definisinya. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah wa alaihi ahlul Hijaz, dan juga ini merupakan ta'rif yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan selainnya, yaitu mukhalafatul maqbul, mukhalafatul thiqah awil maqbul liman huwa awla minhu, atau kata ucapannya Syafi'i rahimahullah, yukhalifu fihi nas. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Khalili, di mana beliau mengitlakkan kata syadz adalah mutlaqut tafarrud, bahwa asyadz itu mutlak at-tafarrud, sawa'un kana al-munfarid, ya, yakni thiqatan au ghaira thiqah. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Hakim, ya, pendapat Al-Hakim yang menyatakan bahwa asyadz adalah mukhalafatu as-thiqah, tafarrud as-thiqah. Al-Hakim menyatakan tafarrud as-thiqah. Jadi Al-Khalili dan Al-Hakim tidak mempersyaratkan al-mukhalafah pada asyadz sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Was-sahih al-qaul al-awwal. Tsumma qala rahimahullah an-naw' ar-rabi' 'ashar al-munkar. Qala rahimahullahu taala wa huwa kasyadz in khalafa rawihi as-siqat fa munkarun mardud. Kata beliau al-munkar sama seperti syadz. Sama seperti apa? Asyadz. Nah, in khalafa rawihi as-siqat, ya, kalau perawinya menyelisihi rawi-rawi yang siqat, fa munkarun mardud, maka itu mungkar dan mardud. Nah, wa kadza illam yakun adlan dhabita wa illam yukhalif fa munkarun mardud. Demikian pula kalau al-munfarid, riwayat seorang yang tidak adil lagi tidak dhabit, wa illam yukhalif, walaupun tidak menyelisihi, fa munkarun mardud, maka ini juga mungkar. Taib, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam hal ini menyebutkan pendapat dari Ibnu Salah, ya, bahwa al-munkar sama seperti syadz, yakni zahirnya di sini pembahasannya sama seperti asyadz, ya, pembahasannya sama seperti asyadz. Wa huwa kasyadz, al-munkar itu sama seperti asyadz. Nah, bagaimana mungkar itu? Di sini disebutkan 2 surah. Beliau menyebutkan 2 suratan dari al-munkar. Yang pertama, in khalafa rawihi as-siqat. Kalau rawi yang dia selisih itu adalah rawi thiqah,
Jadi dipersyaratkan adanya apa? Mukhalafah. Dipersyaratkan adanya mukhalafah. Yani kalau yang diselisih adalah as-siqat. Diselisih adalah as-siqat. Fa munkarun mardud. Maka ini mungkar dan mardud. Pendapat yang kedua atau surah yang kedua, wa kadza illam yakun adlan dhabita wa illam yukhalif. Demikian pula kalau seorang rawi yang dia tidak memiliki adalah dan tidak juga memiliki dhabat, yakni tidak memiliki dhabat maksudnya nakis dhabatnya. Ya. Dia rawi yang dhaif, ya, tapi dia tidak wa illam yukhalif walaupun tidak menyelisih, yakni dia yanfarid bi riwayatihi. Ya, infarada bi riwayati al hadis. Ya, fa munkarun mardud. Maka ini juga dinamakan apa? Munkar yang mardud. Tertolak. Baik. Di sini siapa namanya? Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dari Ibnu Shalah mengutip dua surah dari al-munkar. Surah yang pertama mempersyaratkan mukhalafah. Mempersyaratkan apa? Al-mukhalafah, di mana rawi yang diselisih adalah rawi yang siqat. Yani dia apa namanya? Dia rawi ini terserah. Dia apa namanya? Rawinya siqah, ya, atau rawinya dhaif. Kemudian dia menyelisih as-siqat, yakni banyak orang, lebih banyak dibandingkan dirinya. Maka ini juga dinamakan mungkar. Maka menurut surah yang pertama ini, mungkar definisinya sama seperti syadz menurut Asy-Syafi'i. Ya, mungkar menurut apa definisi yang surah yang pertama ini, mungkar ini sama seperti apa? Syadz menurut definisinya Syafi'i rahimahullahu taala. Yani apa? Ya, ada mukhalafah di situ. Walaupun ya, apa namanya? Di sini disebutkan dia menyelisih rawi as-siqat. Menyelisih rawi apa? Rawi as-siqat. Yani yang al-mukhalif ini yang menyelisih, mau dia siqah, mau dia dhaif, yang jelas dia menyelisih as-siqat, menyelisih as-siqat. Sementara Syafi'i kan mempersyaratkan yang mukhalif di sini adalah rawi siqah. Sementara Lahiriyah di sini tidak disebutkan siapa yang mukhalif. Pokoknya dia mukhalif as-siqat. Yani sawa'un kana al-mukhalif di sini yang menyelisihi ini adalah apa namanya? Siqah ataupun dhaif. Yang jelas dia khalafa rawihi as-siqat. Nah, perawinya menyelisih rawi-rawi as-siqat. Ini apa namanya? Surah yang pertama. Dan ini surah yang pertama sama seperti syadz. Sama seperti ya syadz kemarin ya. Nah, kemudian yang kedua, surah yang kedua, wa kadza illam yakun adlan dhabita wa illam yukhalif. Demikian pula kalau rawinya apa? Dhaif. Tapi dia infarada bi riwayatihi, sendirian meriwayatkannya. Wa illam yukhalif, walaupun dia tidak menyelisih siapa-siapa. Yani apa namanya? Tafarrud ad-dhaif. Dinamakan munkar. Dinamakan al-munkar. Baik. Dua surah yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Ibnu Shalah, ini adalah dua pendapat di kalangan para ulama dalam definisi al-munkar. Secara umum ada tiga definisi apa namanya? Tiga definisi al-munkar di kalangan para ulama. Atau afwan, ada tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat dalam mendefinisikan munkar di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwa al-munkar itu sama seperti syadz. Al-munkar sama seperti asy-syadz. Dan ini yang disebutkan di sini merupakan pendapat Ibnu Shalah dan yang diikuti oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ini kita sudah sebutkan kemarin bahwa di kalangan ulama mutaqaddimin ini yang apa namanya banyak apa namanya tersebar. Yani ini yang masyhur, di mana mereka mengitlaqkan munkar untuk syadz dan syadz untuk munkar. Ya, syadz untuk munkar, demikian pula munkar untuk syadz. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang disebutkan di sini bahwa al-munkar adalah tafarrud ad-dhaif. Tafarrud ad-dhaif. Ketika ada seorang rawi dhaif bersendirian, maka itu munkar. Maka itu munkar. Ya, ini tentunya sejalan dengan pendapat Al-Hakim sebelumnya. Yani kalau tafarrud thiqah saja mardud indal Hakim, ya, tafarrud as-thiqat, apalagi tafarrud apa? Ad-dhaif. Ya, tafarrud thiqah saja syadz, apalagi tafarrud ad-dhaif, maka ini dinamakan apa? Munkar. Dan ini pendapat dari Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, ya, di mana mereka menamakan tafarrud ad-dhaif itu dengan istilah al-munkar. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat dari jumhur ulama, dan ini alladzi istaqarra alaihi istilah, dan inilah yang kemudian apa nama istilah kemudian baku di atasnya,
yakni yang kemudian dijadikan sebagai istilah untuk kalangan ulama mutaakhirin, ya, adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang menyatakan bahwa al-munkar adalah mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu. Mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu. Penyelisihan rawi yang dhaif kepada rawi yang apa? Ya, penyelisihan rawi dhaif, ya, dia menyelisihi rawi yang aula minhu, lebih unggul dibandingkan dirinya. Nah, unggul ini baik dari sisi al-adad, baik dari sisi jumlah, yakni 1 dhaif melawan 5 dhaif, menyelisihi 5 orang yang dhaif, ya. Yang dhaif ini yang 1 orang munkar. Walaupun yang diselesai juga dhaif, tapi mereka berlima di sana. Masalan. Ataukah lebih unggul aula minhu, ya, min haitsu ad-dhabt. Min haitsu ad-dhabt. Yani rawi dhaif 1 orang menyelesaikan 1 orang yang lain, tapi 1 orang ini hasanul hadis atau bahkan mungkin thiqah. Maka ini al-munkar. 6. Sudah ya? Jadi ini 3 pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang ketiga ini yang kemudian istaqarra alaihi istilah, yang mengatakan bahwa munkar adalah mukhalafatul dhaif liman huwa aula minhu. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa amma in kana alladhi tafarrada bihi adlan dhabitan hafizan qubila syar'a. Ini karena beliau sebutkan sebelumnya bahwa kalau yang munfarid itu adalah rawi yang lam yakun adlan dhabita munkar. Namun kata beliau, kalau yang munfarid itu adalah adlan dhabitan hafizan qubila syar'a. Ini sudah disebutkan kemarin ya. Ya, sudah disebutkan kemarin tafarrud as-siqah. Tafarrud as-siqat. 6. Kalau yang munfarid itu adalah rawi yang adlan dhabitun hafizan qubila syar'an, diterima secara syarak. Ya, ini sudah berlalu contoh-contoh hadis gharib mutlak dalam sahihain, dalam as-sahihain. Ya, ini qubila mutlaqan. Walaupun yang selama yang munfarid itu adlan dhabitun hafizan. Kata beliau qubila syar'an, secara syarak diterima. Maksudnya secara syarak di sini berdasarkan syariat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini kalau datang orang fasik bawa berita, tabayyun. Mafhumnya kalau yang datang itu rawi yang orang yang membawa kabar itu thiqah, dia bukan fasik, maka apa? Tidak perlu ada tabayyun, langsung diterima saja. Ini mafhum yang sering disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, bahwa kalau orang fasik bawa berita disuruh tabayyun, menunjukkan kalau orang yang thiqah bawa berita tidak perlu tabayyun, langsung diterima. Nah, ini maksud kalimat beliau di sini, wa amma in kana alladhi tafarrada bihi adlan dhabitan hafiza qubila syar'an. Qubila syar'an. Baik. Wa la yuqalu lahu munkar. Ya, dan tidak dinamakan dia munkar. Wa in qila lahu dzalika lughatan. Walaupun secara lughah, secara bahasa, ia bisa dinamakan munkar. Secara bahasa dinamakan apa? Munkar karena sendirian secara bahasa, tapi secara istilah tidak dikatakan munkar untuk tafarrud rawi-rawi yang thiqatun hafidh. Adapun secara lugatan, iya, bisa dinamakan demikian. Karena itulah warid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala penggunaan kata munkar bermakna lughah, di mana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam biografi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, periwayat Innamal A'malu Binniyat, gurunya Yahya bin Sa'id Al-Ansari dalam sanad Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dalam ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar bawakan biografinya dalam Hudassari, dalam kitab Hudassari muqaddimah dalam muqaddimah beliau terhadap Fathul Bari. Ya. Ini nama beliau, nama yang benarnya sebagaimana disebutkan oleh beberapa masyayikh yang mentahqiq, nama judul yang benar adalah Hudassari, bukan Hadiyussari. Nah, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruwiya an Abdillah annahu qala sami'tu abi yaqul wa dzakarahu. Kata beliau, fi hadithihi syai' yarwi ahadits manakir. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah, yakni Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, Abdullah berkata, saya mendengar ayahku berkata, yakni ayah Imam Ahmad. Disebutkan kepada Imam Ahmad tentang Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini. Maka kata Imam Ahmad, fi hadithihi syai'. Ya, pada hadisnya ada sesuatu. Yarwi ahaditsa manakir. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Nah, dijelaskan oleh para ulama, maksud ucapan Imam Ahmad dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar, ai ma la yutaba'u bihi. Ya, ini hadis-hadis yang dia tidak memiliki mutabah padanya, tidak ada yang mengikuti dia. Yani dia munfarid.
Perhatikan ini lafaz asal kalimat yarwi manakir itu asalnya jarah. Ya, sampai sini itu asalnya jarah dan jarahnya mufassar. Ketika dikatakan seorang perawi yarwi al-manakir itu jarah mufassar. Namun dalam qadhiyah ini para ulama mentafsir, ya, menafsirkan kalam Imam Ahmad bahwa yarwi al-manakir bukan hadis-hadis mungkar, tapi yarwi apa? Ahadits wan farada bihi, dan dia bersendirian meriwayatkannya. Dia bersendirian meriwayatkannya. Jelas sampai sini ya? Baik, wallahu taala alam bissawab. 6. Afwan, saya break sebentar.